Dakwah Rasulullah SAW ke Taif. Setelah 9 tahun Muhammad SAW diangkat sebagai Rasulullah, beliau masih menjalankan dakwah di kalangan kaumnya sendiri di sekitar kota Mekah untuk mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya. Tapi hanya sebagian kecil saja orang yang mau memeluk agama Islam atau bersimpati kepadanya. Selebihnya selalu berusaha dengan segala daya upaya untuk mengganggu dan menghalangi beliau dan pengikut-pengikutnya. Di antara mereka yang bersimpati dengan perjuangan Nabi adalah Abu Thalib, paman beliau sendiri. Namun sayangnya ia tidak pernah memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, Abu Thalib wafat. Dengan wafatnya Abu Thalib ini, pihak kafir Quraisy merasa semakin leluasa mengganggu dan menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taif merupakan kota terbesar kedua di kawasan Hijaz. Di sana terdapat Bani Saqif, suatu kabilah yang cukup kuat dan besar jumlah penduduknya. Rasulullah SAW pun berangkat ke Taif dengan harapan dapat membujuk Bani Saqif untuk menerima Islam. Dengan demikian beliau akan mendapatkan tempat berlindung bagi pemeluk-pemeluk Islam dari gangguan kafir Quraisy. Beliau pun berharap dapat menjadikan Taif sebagai pusat kegiatan dakwah. Setibanya di sana, Rasulullah SAW mengunjungi 3 tokoh Bani Saqif secara terpisah untuk menyampaikan risalah Islam. Namun yang terjadi, mereka bukan saja menolak ajaran Islam, bahkan untuk mendengar perkataan Nabi SAW saja mereka tidak mau. Rasulullah SAW diperlakukan secara kasar dan biadab. Sikap kasar mereka itu sungguh bertentangan dengan kebiasaan bangsa Arab yang selalu menghormati tamunya. Dengan terus terang mereka mengatakan bahwa mereka tidak senang Rasulullah SAW dan pengikutnya tinggal di kota mereka. Semula Rasulullah membayangkan akan mendapat perlakuan yang sopan, diiringi tutur kata yang lemah lembut. Tetapi ternyata beliau diejek dengan kata-kata kasar. Salah seorang di antara mereka berkata sambil mengejek, "Benarkah Allah telah mengangkatmu menjadi pesuruhnya?" Yang lain berkata sambil tertawa, "Tidak dapatkah Allah memilih manusia selain kamu untuk menjadi pesuruhnya?" Ada juga yang berkata, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, aku tidak ingin berbicara denganmu, karena perbuatan demikian itu akan mendatangkan bencana bagiku. Sebaliknya, jika kamu seorang pendusta, tidak ada gunanya aku berbicara denganmu." Menghadapi perlakuan ketiga tokoh Bani Saqif yang kasar itu, Rasulullah SAW yang memiliki sifat bersungguh-sungguh dan teguh pendirian tidak menyebabkannya putus asa dan kecewa. Setelah meninggalkan tokoh-tokoh Bani Saqif yang tidak dapat diharapkan itu, Rasulullah mencoba mendatangi rakyat biasa. Kali ini pun beliau mengalami kegagalan. Mereka mengusir Rasulullah dari Taif dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini dan pergilah kemana saja kamu sukai." Ketika Rasulullah menyadari bahwa usahanya tidak berhasil, beliau memutuskan untuk meninggalkan Taif. Tetapi penduduk Taif tidak membiarkan beliau keluar dengan aman.
Mereka terus mengganggunya dengan melempari batu dan kata-kata penuh ejekan. Lemparan batu yang mengenai Nabi SAW demikian hebat sehingga tubuh beliau berlumuran darah. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah SAW menjumpai satu tempat yang dirasa aman dari gangguan orang-orang jahat tersebut. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhannya kepada siapa Engkau menyerahkan diriku. Apakah kepada musuh yang akan menerkam aku, atau kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Sedangkan afiat-Mu menyinari langit dan menerangi segala yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari turunnya murka-Mu kepadaku atau turunnya ketidakridhoan-Mu kepadaku. Jauhkanlah murka-Mu hingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan upaya melainkan denganmu." Demikian sedihnya doa yang dipanjatkan kepada Allah Nabi SAW, sehingga Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menemuinya. Setibanya di hadapan Nabi, Jibril alaihissalam beri salam seraya berkata, "Allah mengetahui yang telah terjadi padamu, dan orang-orang ini Allah telah memerintahkan malaikat gunung untuk menaati perintah-Mu." Sambil berkata demikian, Jibril memperlihatkan para malaikat itu kepada Rasulullah SAW. Kata malaikat itu, "Wahai Rasulullah, kami siap untuk menjalankan perintah Tuhan. Jika Engkau mau, kami sanggup menjadikan gunung di sekitar kota itu berbenturan, sehingga penduduk yang ada di kedua belah gunung itu akan mati tertindih. Atau apa saja hukuman yang Engkau inginkan, kami siap melaksanakannya." Mendengar tawaran malaikat itu, Rasulullah SAW dengan sifat kasih sayangnya berkata, "Walaupun mereka menolak ajaran Islam, saya berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat nanti akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya." Perhatikanlah teladan mulia yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita semua mengaku sebagai pengikutnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jika keinginan kita ditolak atau tidak disetujui, dengan cepat kita tersinggung dan memaki-maki. Bahkan kadang-kadang ingin membalas dendam. Padahal sebagai pengikutnya hendaknya kita mencontoh beliau. Setelah menerima penghinaan dari penduduk Taif, beliau hanya berdoa dan tidak marah-marah, dan tidak memarahi mereka, tidak mengutuk mereka, dan tidak mengambil tindakan balas dendam walaupun diberi kesempatan untuk itu.